Oke kawan-kawan Telkom, kembali lagi di browser.com. Bersama saya Argi Gagahara. Di sini saya akan menjadi host pada browser kali ini. Pada browser kali ini kita tidak akan membahas tentang organisasi-organisasi sebelumnya seperti episode sebelumnya. Pada kali ini kita akan melihat ke masa depan yang kita pasti akan mengalaminya. Nah, apa sih kira-kira teman-teman tahu gak sih kira-kira apa yang bakalan kita bahas? Nah, untuk yang kita bahas kali ini yaitu kita akan membahas tentang AI, tentang apa itu manfaat AI, kekurangan AI, dan juga sesuatu yang dibutuhkan AI itu apa. Nah, saya tidak akan sendirian di sini. Yang pasti gak mungkin dong saya sendirian di sini. Nah, kita punya narasumber. Yang pasti narasumber ini sudah memiliki ilmunya pada AI ini. Langsung kita perkenalkan narasumber kita yaitu Bapak Fadlan. Silakan Pak Fadlan untuk menjelaskan dan memperkenalkan diri. Ya, hai teman-teman kawan Telkom ya. Telkom. Sebuah kehormatan bisa diundang di browser.com ngobrol seru Bareng Telkom. bareng Telkom. Ya, tadi sudah diperkenalkan sedikit ya. Nama saya Muhammad Yusuf Fadlan atau biasa saya dipanggilnya Pak Fadlan. Saya dosen di Teknik Telekomunikasi Polban. Biasanya teman-teman nanti ketemunya di akhir semester. Tapi kalau sekarang di tingkat 2 udah ketemu. Jadi saya ngajar microcontroller sama ngajar multimedia. Kalau boleh tahu nih ya Pak, Bapak itu lulusan dari mana gitu Pak? Oh ya, Biar kita tahu saya juga. alumni ya, alumni D4 Teknik Telekomunikasi angkatan 2010, lulus 2014. Cuman dulu tidak aktif di himpunan, jadi mungkin banyak yang nggak tahu ya. Ya, berarti kan pasti juga ya di antara himpunan dan akademik tidak akan bisa bareng gitu ya. Butuh penyesuaian juga kan. Iya. Nah Pak, kira-kira gimana ya Bapak bisa sampai pada titik sekarang gitu Pak? Bisa sampai mengerti tentang AI, terus dengar-dengar juga Bapak sampai diundang ke Inggris gitu. Wah, diundang ya, kayaknya penting banget kan diundang ya. Jadi ngobrolin riset dulu ya. Jadi riset saya dari waktu awal saya jadi dosen itu pulang S2 saya di Taipei Tech di Taiwan. Dari waktu S2 sudah ngambil bidang image processing. Kebetulan waktu D4 juga TA-nya image processing. Pengolahan sinyal gambar. Terus karena memang basisnya itu ya. Jadi waktu sebagai dosen itu kan tugasnya 3 ya, ngajar, tridharma dibilangnya. Ngajar, penelitian, pengabdian masyarakat. Penelitian harus ada tiap tahun. Jadi waktu itu saya mulai cari bidang risetnya apa ya, interestnya, karena memang dari D4 S2-nya image processing, jadi saya terusin ke ya bagian image processing. Tapi di tahun-tahun itu image processing tuh kayak udah naik jadi advance, jadi dibilangnya computer vision. Computer vision tuh nanti cabang dari AI juga ya. Jadi bagaimana si komputer itu bisa melihat seperti kita bisa nggak cuma melihat tapi mengetahui spesifikasi dari benda yang dilihatnya. Jadi lebih cerdas lah. Jadi upgrade dari AI gitu bukan Pak? Ya, upgrade dari image processing bagian dari AI. Terus karena gimana tadi ya, jadi memang risetnya coba di bidang itu terus ya. Terus ada kesempatan di akhir tahun kemarin, sebenarnya ada beberapa kali ya pelatihan di lokal juga. Saya pernah pelatihan di PENS untuk pengolahan sinyal digital. Terus pelatihan lainnya kayak kemarin sempat ke UGM juga, saya sempat off. Tahun lalu awal tahun saya sempat off karena full di UGM, dapat pelatihan juga. Nah akhir tahun pergi lagi, jadi akhir tahun kemarin saya jarang di Polban sebenarnya. Dapat lagi pelatihan dari vokasi, Dirjen Vokasi. Jadi itu di mana Pak? Kenapa? Di mana itu? Si apanya? Yang Dirjen Vokasi itu. Itu di bagian dari Kemendikbud kan, Kemenristekdikbud ada bagian dirjen-dirjennya. Kalau Politeknik kita di bawah Dirjen Vokasi. Nah, Dirjen Vokasi itu pengen meningkatkan kompetensi dosen-dosen vokasi supaya dosen vokasi punya sertifikat yang levelnya internasional. Jadi dibuka waktu itu banyak skemanya, programnya. Ada yang tentang manajemen politeknik, manajemen bagaimana menjadi dosen politeknik programnya. Nah ada yang lebih pas ke saya waktu itu tentang
artificial intelligence itu sertifikatnya dikeluarkan oleh British Computer Science gitu Dari ya, kalau luar nggak itu. salah BCS, Dari luar itu, Pak. dari yang Inggris Orang Inggris. perkumpulan orang yang di computer science di British di UK ya. Nah, terus dapat ke sana pelatihannya, dosen polinya berdua dan sama dosen-dosen lain ada berenam. Jadi sana ada 7 hari kita pelatihan untuk fundamental AI-nya. Di hari terakhir kita tes, alhamdulillah semuanya lolos. Jadi pulang-pulang nggak malu. Itu berapa orang, Pak, di sana tuh? Kita berenam kalau nggak salah hitung ya, dari Polbannya 2, ada dosen PENS, ada dosen Politeknik Negeri Sriwijaya, Indramayu, sama dari Poli Batam. Berarti jauh-jauh ya, Pak, itu ya orang-orangnya. Jauh-jauh. Itu Bapak langsung kenalan sama mereka atau gimana itu, Pak? Ya karena prosesnya panjang ya, Iya. sebelum pelatihan. Dari mulai daftar sampai berangkat tuh lumayan lama. Sempat ketemu waktu ngurus visa, waktu sosialisasi. Jadi ya udah kenal ya, karena di luar gak ada teman lagi ya, langsung kenal. Nah, Pak, tadi kan Bapak udah jauh-jauh gitu ya Iya. ke UK. Iya. Udah bisa temu sama orang-orang yang pasti udah ahlinya di sana juga ya, Pak. Udah Iya. ngerti tentang AI tah. Pak, untuk AI sendiri nih apa untuk orang awam tuh sebenarnya AI itu apa gitu, Pak? Ya. Tadi disinggung sedikit ya. Jadi si AI itu adalah salah satu cabang ilmu dari computer science, computer engineering. Mana tadi ya mempayungi, saya sempat mention, mempayungi banyak bidang lain. Salah satunya tadi computer vision yang bidang saya. Terus ada machine learning, deep learning, big data, nanti ada natural language processing, dan masih banyak lagi. Tapi yang tadi saya sebut itu yang memang basic yang biasanya disebut cabang dari AI itu sendiri. Nah, kalau secara definisi, kalau kamu buka paper-paper yang dipublish MIT, biasanya disebut AI itu adalah suatu sistem komputer yang bertindak seperti human behavior, jadi seperti manusia, gitu ya. atau yang bertindak dengan seperti otak manusia cara berpikirnya, atau juga disebut bagaimana suatu sistem komputer dapat berpikir secara rasional. Nah, rasional ini yang selama ini robot atau teknologi nggak punya. Nah, di AI ini karena artificial intelligence yang dibuat, jadi pengennya bisa setidaknya sedikit rasional seperti manusia. Gitu. Berarti AI itu udah benar-benar bisa ini ya, Pak. Orang-orang tuh udah mulai mencoba untuk bisa menyamai manusia gitu AI, Pak. Ya. Nah, kalau dijelaskan lagi ya supaya lebih jelas, AI itu biasanya digambarkan kalau ada skematiknya. AI itu jadi nanti ada dua sisi. Yang pertama itu agents kalau di buku dibilangnya, atau kita sebagai manusianya, dan environment. Environment apa, Pak? Lingkungan. Lingkungan. Ada agentnya, ada kitanya, ada lingkungan. Kita kan berinteraksi dengan lingkungan ya. Kita berbicara dulu manusia. Terus bagaimana cara kita melakukan persepsi terhadap lingkungan, atau bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan? Inputnya kan lewat indera kita ya. Kita sebagai manusia melihat environment dengan mata bisa ya, mengumpulkan informasi dari ada warnanya, ada bentuknya, ada ukuran. Dari mata bisa, dari telinga pun kita dapat informasi tentang lingkungan kita ya. Dari hidung kita bisa mencium bau. Ya, dari apalagi indera ada peraba, kita tahu tekstur dari suatu benda. Ada berapa lagi? Ada kurang berapa indera? Satu lagi apa ya, lupa. Satu lagi penciuman, pendengaran, perasa ya, ini juga informasi ya. Perasa, pengecap gitu ya. Nah, jadi kalau di kita kan panca indera tadi ya. Nah, kalau di sebuah robot atau sebuah gadget yang nanti dibekali dengan AI, dia juga harus ada dong si indera perasanya. Kita bilangnya biasanya sensor gitu ya. Gimana mau tahu temperatur ruangan ini, ada sensor suhu nanti. Bagaimana kita melihat benda nanti kan bisa pakai kamera,
bisa pakai infrared kamera. Jadi si pertama itu si alatnya juga atau AI itu harus dilengkapi dengan sensor. Baru satu ya tadi. Terus setelah kita melihat tadi kan kita olah di otak ya. Iya. Dengan segala informasi, banyak informasi yang kita dapat dari warna, itu kita tahu intensitas cahaya, kita tahu suara. Nah, itu nanti dipakai untuk diproses untuk jadi bekal bagaimana kita melakukan action ke si environment. Misalnya kita ngelihat botol ini, kita tahu si bentuknya, ukurannya, warnanya, isinya segimana. Nah, kita mau pindahin. Nah, kita tahu tangan kita berarti harus ada di sini, kita tahu tempatnya di mana, kita tahu ukurannya gimana, kita tahu seberapa besar yang harus kita keluarkan tenaga. Ingat itu, lempar gitu ya, mau pindahin sini doang. Karena kita cerdas gitu ya. Iya. Ini kita pindahin. Nah, jadi si otak kita nanti akan menggerakkan aktuator kalau di robot nanti atau di satu apa ya kayak gadget atau suatu teknologi yang nanti pakai AI. Dia menggerakkan aktuator. Kalau tadi untuk mindahin botol tadi aktuatornya berarti tangan. Nanti kalau di robot bisa sensor gitu. Bisa bukan sensor tadi kan untuk mendeteksi. Aktuator misalnya tangan robot. Atau misalnya kalau kita salah satu responnya mengeluarkan suara kayak gini. Mereka bisa mengeluarkan suara lewat speaker atau dia bisa memberi teks lewat gambar. Ya, atau ya benda-benda lain yang mempengaruhi lingkungan tadi. Jadi tadi di sisi manusia atau di situ dibilang agents, tadi ada 3 tahap tadi ya, sensor, program, sama aktuator. Nanti untuk berinteraksi dengan lingkungan. Kayak gitu contohnya. Jadi gimana ya robot tuh? Kayak manusia aja berarti sensornya tuh ngelihat gitu, deteksi, terus nanti diprogram, terus nanti ada yang eksekusi gitu. Nah, ya nanti bedakan dengan otomatis berbeda. Apa bedanya tuh, Pak? Nah, kalau di AI biasa kita bilangnya otonomus. Otonomus. Bukan otomatis. Misal, kita lihat sini ada AC ya. Ya, ada. AC ini kalau misalnya kita timer, misalnya jam 8 pagi nyala, jam 10 malam mati. Itu bukan cerdas, itu cuma otomatis. Atau kalau misalnya apalagi yang otomatis ya, waker kalian, jam waker atau ya. Sampai kalau di setting tiba-tiba mati gitu. Nah, itu kan cuma perintah sederhananya, itu bukan otomatis. Atau kalau misalnya setrika udah panas, dia mati sendiri supaya itu otomatis. Nah, kalau otonomus dia itu kan otomatis itu infonya cuma di input manusia. Kalau otonomus, misalnya kita balikin lagi ke AC biar ada perbandingannya. Sebuah AC yang dibilang smart atau dilengkapi dengan teknologi AI, harusnya dia nanti ada sensornya. Dia bisa detect temperatur saat ini di ruangan berapa sih. Terus misalnya dia dilengkapi lagi dengan kamera sebagai sensornya. Dia bisa lihat ada berapa orang sih di dalam ruangan ini. Atau dia bisa apalagi ya selain kamera, terus dia bisa pakai sensor lain gitu. Ya tadi suhu untuk tahu ruangannya, bisa tahu berapa orang, atau ada sensor lagi yang dia bisa tahu ukuran ruangannya. Nah, dari input tadi nanti dia masuk ke program, nanti dia bisa secara otonomus atau secara cerdas mengatur suhunya. Jadi kalau banyak orang berarti powernya harus lebih. Kalau misalnya ruangannya besar harus lebih, kalau kecil dikurangi powernya. Terus kalau misalnya temperaturnya ternyata tinggi sekali, dia blowernya nyala. Atau kalau dingin, nanti biasanya ada boiler penghangat. Kita jarang ya di luar biasanya pakai penghangat. Kan emang udah panas juga di sini. Panas. Nah, jadi program tadi ngegerakin aktuator. Aktuatornya apa tadi? Bisa kipas, fan-nya, bisa si boiler tadi, atau display. Bisa ada display di remote, nah itu juga sebagai informasinya ya. Atau dia mengeluarkan bunyi, itu juga aktuator. Pokoknya yang bisa ditangkap oleh lingkungan sebagai action-nya. Terus ya itu contohnya kalau di AC. Berarti itu otomatisnya jadi kita kan kalau otomatis mah kita yang ngatur. Nah, kalau kita yang mikir gitu kan. Iya, kita yang mikir, kita yang masukin input gitu. Ya, kalau itu dia belajar sendiri. Makanya erat kaitannya dengan machine learning nanti belajar.
Nanti hebat ya nanti. Nanti belajar sendiri Itu dengan data. berarti kalau misalkan apa tadi? Otonomus. Otonomus itu berarti kita mah nggak usah ngasih input, nggak usah apa. Jadi Iya. kita udah ngesetting biar si aplikasi si perangkat ini tuh belajar gitu ya, Pak. Iya. Apa apa ya? Mau dari mana lagi? Otonomus. Kira-kira oke. Untuk ini ya Pak, perkembangan di AI itu sebenarnya tuh dari awal sampai sekarang gitu Pak. Kan tadi itu udah tentang autonomous lah, terus pembagian AI, berapa jenis, terus itu dari awalnya gitu Pak gimana? Ya kalau baca di Milestone ya atau timeline-nya si AI itu ya, sebenarnya katanya dari tahun 50 si term atau kata-kata AI itu sebenarnya sudah mulai di mention, sudah ada di buku gitu ya. 1950 Pak. Tahun 50-an ya konsepnya. Ya terus berkembang ya. Nanti ada robot di tahun setelahnya ada robot-robot yang katanya sudah bisa dibilang dia cerdas gitu. Terus di yang paling sering nanti kalau baca tentang AI itu nanti di tahun 80 akhirnya AI itu bisa mengalahkan master catur dunia waktu tahun itu. Jadi dia kalah lawan robot AI. Nah, habis itu tahun 96 IBM juga bikin juga untuk catur kayak gitu. Ya, jadi catur. ngelawan catur gitu. Ya, ngelawan catur lawan AI. master lawan dewa kipas. Udah Ya, kemana dewa kipas ya? Ya lawan Hilang aja. master dunia waktu itu. Dilawanin sama robot dan kalah gitu ya. Jadi waktu itu orang sudah benar kaget ternyata robot udah bisa ngalahin master catur dunia. Terus di challenge lagi tahun 96 IBM juga masih kalah lagi juga. Jadi dari tahun-tahun segitu udah dibilang kalau ya itu sudah bisa mengalahkan catur dunia. Nah, baru-baru kemarin 2016-an ya masih hangat lah ya. Catur Go juga bisa dikalahin. Nah, kalau tahu catur Go belum ya? Tahu sih Ya, kayaknya, Pak. yang Yang catur Cina yang hitam gitu. putih. Nah, itu tuh jauh lebih kompleks daripada catur biasa, catur kuda itu ya. Nah, itu kemungkinannya banyak sekali gerakannya tuh. Kalau catur tuh jauh lebih sedikit pola kombinasi permainannya. Jadi 5 games si catur Cina itu, catur Go, 4 si AI menang, AlphaGo namanya. AlphaGo. Nama si AI. Nama si AI-nya. Sekali menang doang si master dunia. Walaupun sebenarnya untuk engineer AI waktu itu juga kaget bisa sekali menang. Karena menurut mereka nih udah ngambil semua pola permainan gitu ya. Semua orang pecatur. Satu aja udah hebat, tapi ya tetap 4 kali kalah. Nah, malah katanya kalau nggak salah baca, setelah kalah dari itu si master catur Go-nya ini malah jadi makin jago karena dia tahu letak kesalahan dia. Kan dia selama ini ranking 1 ya. Dia nggak ada yang bisa ngalahin. Dia nggak tahu kalahnya di mana. Terus pas lawan AI malah makin jago lagi. Malah manusia yang belajar kayak ya belajar lagi. Dan akhirnya kemarin saya lupa dia sempat challenge lagi, kalah lagi gitu. Dan kemarin akhirnya pensiun dia. Pensiun dari itu gara-gara AI atau emang gara-gara? Kalau nggak salah pernah baca salah satunya ya katanya ya sudah tidak ada yang bisa dikalahin lagi, musuhnya dia cuman itu. Dia udah si AI-nya itu ya menyerah aja. Berarti emang perkembangannya tuh termasuk cepat gak sih Pak 50 dari 1950 sampai sekarang tuh? Kalau dilihat grafiknya sebenarnya teknologi sekarang tuh, teknologi apapun ya selain AI itu memang grafiknya tidak linear gitu ya perkembangannya. Tapi dia begitu ya. Ada ke atas ke bawah gitu. Makin tajam, makin cepat. Yeah. Jadi si perkembangan teknologi itu makin lama makin lebih cepat gitu. Karena mungkin makin banyak yang ditemukan mensupport teknologi lain. Jadi teknologi itu makin cepat. Dulu orang memang sudah mikir ya ada teknologi kayak AI, tapi nggak nyangka ternyata di tahun sekarang sudah ada gitu. Nggak nyangka gitu ya. Nggak nyangka ternyata secepat ini sudah muncul. Ya kayak fenomena chat GPT ini, orang juga sebenarnya
udah ngayal pasti masa depan ada, tapi ternyata secepat ini sudah adanya gitu. Masih saya juga udah nyobain di chat GPT itu nanya-nanya tuh asa cepet banget gitu Pak malahan. Ya. Dibandingin kalau kita nyari sendiri. Iya betul. Kita nyari sendiri mah kan kita harus baca dulu. Iya. Kalau di chat GPT mah udah langsung tertera gitu. Iya, asisten. Gitu. Enak banget sih. Pribadi ya. Apa kira-kira tuh manfaatnya kan kita udah ngomongin tentang AI terus sejarah-sejarahnya AI terus untuk pemanfaatan sendiri AI itu gimana sih Pak? Untuk sampai sekarang gitu detik ini. Teknologi yang sudah matang pakai AI itu sebenarnya sudah banyak ya dari dulu, mungkin kita nggak sadar. Salah satu cabang ilmunya tadi NLP, Natural Language Processing, bagaimana si robot atau si AI ini bisa berbicara seperti manusia ya, natural kan, Natural Language Processing. Nah, salah satunya tadi chat GPT yang kamu coba itu salah satu teknologi NLP tadi, Natural Language Processing. Nah, itu tuh sudah banyak dipakai di customer service di website, yang kalau kita punya masalah misalnya IndiHome pakai nggak ya, kalau nggak pakai sekarang kalau ada masalah ke chatboxnya dulu, kalau nggak bisa jawab baru ke customer service. Terus Telkomsel juga udah pakai Veronica, terus ya banyak ya yang kayak gitu sih dibilangnya chatbox. Itu salah satu yang sudah selama ini menggunakan AI, itu salah satu penerapannya. Terus email itu ada AI-nya. Yang masuk ngebales gitu bukan Pak? Bukan. Gimana? Yang sudah ada lama, coba apa? Yang udah lama. Sederhana tuh. Kita pakai AI. Spam filtering. Oh iya. Yang dipisahin sendiri itu bukan? Dipisahin sendiri. Itu dari AI basicnya. Itu AI. Bagaimana dia bisa tahu yang spam, mana yang bukan. Dia kan pisah sendiri ya. Dan langsung pisah. Kalau kita lihat memang spam kan ya. Jarang lah kalau misalnya email asli yang masuk ke spam, kecuali memang kita ngirimnya nggak ada konteks, nggak ada apa ya, dianggap spam kan ya. Nah, itu AI. Jadi si spam itu juga awalnya dia dikasih banyak data. Jadi ini diagram umum dari machine learning ya, kan pakai machine learning. Dia dikasih nih banyak data, email spam tuh kayak gini nih, ribuan jutaan, mungkin ratusan juta, mungkin sampai miliar ya. Ini contoh email yang spam. Jadi awalnya kalau kita mau masukin data ke mesin learning untuk dipelajari, untuk biar mesin belajar, kita punya data, kita labelin gitu. Ini yang spam, ini yang bukan, ini yang spam, ini yang bukan. Kayak ngajarin anak kecil, ini gambar apel, ini gambar jeruk gitu. Nanti dia belajar sendiri. Enaknya mesin learning itu, dia nanti seperti otak manusia, dia cari semua polanya dari beda-beda spesifikasi. Misalnya kalau kita balik tadi ke jeruk. Jeruk itu apa sih? Ciri pertama, warna misalnya. Dia nanti ingat, oh jeruk itu oranye. Tapi yang nggak semua yang oranye itu jeruk kan. Apalagi sih yang bikin dia dibilang jeruk? Bentuknya bulat. Bulat, oranye belum cukup nih dibilang jeruk. Bola pingpong juga bisa dibilang, kalau cuma 2 spek itu, dia cari lagi. Teksturnya seperti ini, ada bintik-bintiknya. Atau kadang jeruk tuh ada yang lebih hijaunya. Terus dilihat lagi bentuk di atasnya, kadang lebih melengkung, ada daunnya kadang-kadang. Rasanya juga. Ya, nanti rasanya, secara rasanya nanti. Nah itu kan banyak sekali ya parameter kita bilang ini jeruk atau bilang ini benda apapun juga. Nah mesin learning juga belajar nanti dari email yang spam, dia pelajari sih apa mungkin judulnya atau susunan kata, ada kata tertentu yang bikin dia dibilang spam, dia belajar terus. Nanti si manusianya dia kasih soal gitu ya, nanti dites, dia kasih email spam lagi. Setelah dia belajar dengan nih email spam, nanti dia oh ini spam, oh ya benar, nanti kita ini bukan apresiasi namanya, kita simpen datanya ya tuh. Kita kasih tahu oh itu ya betul. Nanti misalnya kita kasih email biasa yang bukan spam tapi dia bilang spam, oh itu salah, nanti dia belajar oh yang ini salah, nanti dia belajar lagi, masuk lagi ke kumpulan data tadi, ini salah. Nah kayak gitu kayak anak kecil, ini apa, ini apel, oh bukan ini jeruk gitu. Nanti dia ingat lagi ya, manusia gitu belajarnya. Jadi kan ini mau ngikutin manusia. Nah spam itu juga seperti itu. Jadi itu hasil dari filtering, itu hasil AI kayak gitu. Salah satu contohnya. Selain itu Pak, pemanfaatannya tuh kan itu Pak dalam bentuk
produk. administrasi gitu kan masuknya tuh. Kalau misalkan ke benda yang langsung interaksi sama kita gitu Pak, sampai sekarang tuh udah ada belum sih Pak contohnya? Ya yang paling advance si mobil Tesla itu kan jelas AI ya, tapi kan tidak berinteraksi dengan rakyat-rakyat seperti kita ya. Rakyat kecil seperti kita. Oh ya, itu kan sama ya kalau dilihat konsepnya. Si mobil punya sensor. Sensornya apa? Sensor kamera, lihat mobil di depan, terus apalagi ya, sensor di setir, mendeteksi dia ada yang nyetir atau enggak. Terus mungkin ada mikrofon, saya nggak tahu ya, nggak pernah naik Tesla. Nggak punya. Ada ya? Semoga punya ya nanti. Amin ya Allah, amin. Ya itu diproses tadi ya, kan sensor tadi seperti diproses di otaknya atau di programnya untuk supaya dia bisa jalan otomatis kan. Nanti kalau mau ada mobil nanti dia jalan, kasusnya nanti dilihat di kameranya, di depan ada mobil kok jaraknya misalnya makin secara visual makin besar ya, dia kan nggak bisa langsung bilang itu melambat, kok visualnya makin lama makin besar, terus dekat. Sensor jarak juga ini makin dekat, nanti dia mikir apa yang harus dilakukan gitu. Berarti dia misalnya menggerakkan aktuator tadi, dia setirnya otomatis banting setir misalnya, terus otomatis melambat. Nah itu salah satu contoh AI penerapan gitu ya Pak. Terus yang dekat dengan kita algoritma YouTube. Itu AI juga ya? AI kan itu kita ngasih data, terus kita suka nonton apa data. Kita suka nonton apa, nanti data dia belajar. Dia sukanya yang kayak gini, itu masuknya kategori apa. Dia sukanya anime, dikasih aja nanti anime terus. Terus nanti kan kita bisa kasih feedback ya. Saya tidak menyukai video ini. Nanti ternyata nggak suka, nanti dia belajar lagi. Itu juga AI yang dekat dengan kita. Terus e-commerce juga gitu kan, yang rekomendasi untuk kita. Shopee ya. Salah malah nyebut. Maaf ya. Ya. Berarti ya pantasan aja gitu Pak. Aku ngelihat ke IG tuh kok kontennya itu aja. Ya karena belajar dia. Iya, masukin itu ya di AI itu. Melihat behavior kita. Pak, namanya tuh kan si AI ini belajar dari yang kita kasih, kita terima, terus mungkin si AI juga kan bisa mencari data sendiri di internet. Ya. Kira-kira ya Pak, bisa gak sih AI itu mengambil alih dunia? Ya. Dunia gitu, jadi ya kita tuh malah dikendaliin sama AI gitu Pak. Agak ini ya, pertanyaannya agak sulit sebenarnya. Kalau dibaca-baca sih sejauh ini, harusnya si AI itu ya tidak akan bisa mengambil alih atau bertindak tanpa perintah manusia, berarti kan ya. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, sebenarnya secerdas apapun AI itu ada ininya, timbal balik apa saya mau bilang teh, ada andilnya manusia. Kayak misalnya dari bagaimana kita memilih data-data untuk belajar. Kayak tadi kita mau bikin dia cerdas, kita akan yang pilih datanya. Nih belajar ini belajar ini belajar ini. Nanti setelah itu kan tadi ada proses koreksi ya, seperti yang spam email tadi. Nanti kita yang koreksi, enggak, kamu nggak boleh kayak gitu, ini salah, ini yang benar. Nanti kan gitu. Nah di proses itu kan manusia ini ya terlibat. Jadi nanti setelah jadi produk, dia bisa kayak ChatGPT sepintar itu sudah hasil filter manusia yang bilang kalau ini salah, ini tidak boleh. Misalnya kamu coba tanya alamat orang terkenal di situ, nanti dia nggak akan jawab. Pernah nyoba juga sih. Ya, pernah mau kepo siapa ya. Nanti dia bilang I'm sorry, secara etik itu tidak benar gitu kan. Nah, makanya di Eropa, di US, ya kan kalau kita karena masih negara berkembang, negara-negara besar dan kelompok besar seperti US, Eropa itu sudah mulai meregulasi si AI itu sendiri. Bagaimana si riset AI itu harus dikembangkan seperti apa dengan aturan, misalnya tidak boleh. Yang paling sederhana tidak boleh untuk tindak kekerasan, untuk kepentingan perang, harus diprioritaskan untuk kesehatan menurut mereka. Terus dia harus open source, tidak boleh private penelitiannya oleh satu kelompok saja, dia harus terbuka. Dan nggak mungkin sih itu Pak. Kenapa? Kayaknya nggak mungkin sih kalau
disuruh private gitu pasti ada orang nakal lah. Iya. Setidaknya mereka membuat aturan gitu Iya, ya. setidaknya. Jadi mereka juga membuat sumber pendanaan ya. Orang yang mau didanai dengan kita ya harus ikutin aturan itu. Jadi itu salah satu cara mengikatnya. Nah, tadi ya balik lagi apakah bisa ketakutan orang gitu ya, apakah akan mengambil alih dunia? Harusnya tidak sih, karena human sama mesin itu sejauh ini pasti berkolaborasi ya. Ada yang mesin tidak bisa lakukan, ada yang manusia bisa lakukan. Manusia yang bisa dilakukan tadi rasionalitas tadi ya. Terus kita punya empati, kita punya leadership, kita punya creativity. Leadership kita digunakan untuk menentukan goal dari mesin tadi. Kita pengennya ini buat apa. Terus si empati kita itu untuk menentukan mungkin satu tindakan A itu benar, tapi di momen yang tidak tepat bisa jadi salah kan gitu ya. Mesin kan nggak tahu itu ya. Nggak tahu itu. Nah itu butuh manusia. Nah mesin bisa mengerjakan hal-hal yang manusia susah untuk kerjakan, seperti kerjaan yang monoton. Contohnya iterasi ya. Kita misalnya butuh ngulang. Yang paling sederhana kita serahin ke mesin sekarang. Kita mau cari ujungnya pi 22/7. Sampai sekarang kan belum ada polanya ya. Kan biasanya pecahan tuh selalu ada polanya, misalnya nanti 0,3724,372,4. Nah si pi ini kan sampai sekarang nggak ketemu polanya, angkanya masih random terus, nggak tahu ini ujungnya. Itu diserahin ke mesin. Kayaknya saya rasa sih masih ada sekarang mesin yang Hitung terus sampai sekarang. nunggu kapan nih ngulangnya. Kayaknya masih ada. Nah itu kan daripada manusia yang tiap hari kalkulator terusin Jauh banget. Nah itu bisa diserahin ke mesin ya. Tadi ya monotos task, terus iterasi, terus hal-hal yang kita secara fisik terbatas, misalnya untuk meneliti ke bawah laut atau ke Antartika, kita kan secara fisik tidak bisa. Nanti kita bisa serahkan pada robot. Kita tinggal men-set goalnya, kalian harus cari apa. Misalnya kayak nyari bebatuan di Mars, dia kan nanti cari sendiri. Dia nyari batu, itu kan diserahkan kepada robot kita. Jadi fungsi kita nanti setelah ada AI itu jadi supervisor aja gitu. Tapi bisa aja gak sih Pak kira-kira tiba-tiba AI itu ada punya perasaan sendiri gitu Pak, disetting sama manusianya tuh saking mungkin nanti manusianya saking malesnya gitu, tiba-tiba ngasih perasaan ke si AI-nya, jadi malah bisa berbalik ke manusia lagi gitu Pak. Masalahnya tuh ancamannya gitu Pak. Kalau memang satu mesin atau AI nanti bertindak hal yang buruk ya, pasti itu nanti adalah andil manusia, bukan atas keinginan robot itu sendiri. Misalnya ya memang nanti berarti si yang penginput datanya manusia yang melakukan sesi tadi ya, ini benar ini salah, berarti dia yang membuat robot itu seperti itu ya. Misalnya nanti ada drone yang bisa nembakin orang, itu bukan karena dia cerdas, dia kesel, lupa dicas tiap hari gitu ya. Tapi karena memang orang yang ngeset ya. Nanti kalau menemukan orang, ada orang bergerak, ditembak. Jadi sebenarnya bukan dari mesinnya yang berpikir sendiri, pasti dari manusianya. Jadi yang jahatnya manusia. Berarti yang harus direhabilitasi, yang harus dikasih tahu itu sebenarnya manusianya ya Pak, dibandingin si AI robot itu tersebut. Ya, nah itu menarik, itu jadi kasus di mana Pak? Takut salah ya, kalau nggak salah di Amerika ya. Waktu itu jadi waktu saya pelatihan dikasih satu kasus. Kalau Amerika kan di Tesla ya, Tesla di Amerika ya banyaknya. Jadi ada orang tertabrak mobil Tesla yang sedang berjalan secara otonomus. Dia meninggal. Nah, terus waktu mau dibawa ke hukum, yang salah siapa sebenarnya? Orang yang nyebrang atau mobilnya? Karena kan yang bergerak dia, atau orang yang di dalamnya. Tapi yang di dalamnya kan nggak ngapa-ngapain, cuman duduk manis. Nah, apa si programmernya harus dipenjara? Nah itu kan jadi satu masalah baru ya. Nah itu juga yang jadi pembahasan di Eropa, di Amerika, bagaimana melakukan regulasi terhadap AI. Nah di kita mungkin karena masih berkembang, kita mungkin lebih ke pemanfaatannya.
untuk regulasi sepertinya masih belum. jauh. Jauh gak Pak kira-kira? Sampai ke Eh, menyamai gitu kayak di negara-negara ini maju lainnya gitu. kompleks sekali ya itu. Iya. Tidak hanya urusan SDM kita, tapi bagaimana pemerintahnya, Pemerintah. Mau ngomongin Iya. pemerintah lagi. Kita pindah ke topik lain. Ya, tuh sedikit menakutkan sebenarnya Iya. Pak AI itu. Kalau di tangan yang salah gitu Pak. Ya betul, makanya sekarang kita sudah mau nggak mau ya kita sudah tercemplung. Yang kita bisa lakukan ya bagaimana memanfaatkannya. Soalnya dengan yang ya paling hot lah ChatGPT sekarang, dipakai untuk apa gitu. Saya terbantu banyak gitu ya, misalnya untuk bikin website yang dulunya harus searching Codingan. ini misalnya aduh saya lupa mau ganti ukuran, misalnya ganti ukuran huruf gimana. Kalau dulu kan searching dulu agak lama, sekarang tinggal bilang tolong dong ganti hurufnya jadi ukuran segini, langsung dikerjain kan ya, Ada codingannya langsung ada codingannya. Terus oh ya misalnya bikinin misalnya website untuk kafe kopi. Oh ganti dong menunya, saya punya menu ini dikerjain gitu kan, jadi lebih enak kita supervisor. Nah ya itu juga yang dibilang biasanya nanti di buku-buku tuh, kalau misalnya kita bisa menerapkan AI secara benar, kita akan katanya become more human. Kita jadi tidak perlu mengurus hal-hal yang sudah sama mesin yang bisa dilakukan. Jadi kita punya waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat yang selama ini hilang ya. Apalagi di negara maju, mereka sibuk kerja. Setelah kerja dia capek, dia ingin menghibur dirinya sendiri dengan membeli barang-barang yang dia inginkan. Nanti paginya kerja, itu lagi. Nanti kalau punya waktu agak panjang, dia pakai untuk liburan. Jadi tidak ada waktu untuk membangun interaksi dengan masyarakat. gitu. Iya, yang hilang selama ini ya di kita. Terus ya salah satunya di Jepang ya, sempat cerita kalau oh ya waktu di tempat pelatihan itu di Inggris itu kan si supermarket itu sudah pakai self service ya. Iya. Nah itu juga mereka udah banyak menerapkan AI, diceritain. Salah satunya self service itu kita bisa nge-scan barang, terus dia harus ditimbang, di-scan barang, bayar sendiri. Terus mereka sudah stocking untuk stok barang-barang. Kan kalau kita sebagai pedagang ngitung manual gitu biasanya. Kalau misalnya sederhananya warung kan, nih kapan harus nyetok lagi Sunlight nih, kapan harus beli lagi beng-beng, kan tidak bisa di awal bulan kita beli yang sama ya. Ada yang habis duluan, ada yang lakunya nanti. Itu sesuai momen ya. Nanti kalau lebaran, dekat-dekat lebaran yang lebih cepat habis itu santan karang. Daging. Ya kan? Daging. Nah itu kan sudah ada datanya nih selama ini bertahun-tahun. Nah data itu yang diolah, nanti kelihatan patternnya oleh mesin. Nah sudah, manusia tidak usah mengerjakan hal-hal yang bisa dikerjakan komputer. Fokus. Itu tadi balik ya ke kasir tadi. Di Inggris, saya nggak tahu di negara lain sudah dipakai. Jadi orang itu datang aja, belanja, bayar, pulang. Nah di Jepang sebenarnya bisa juga melakukan hal yang sama. Cuman katanya itu dilarang oleh pemerintahnya karena akan makin membuat orang itu jarang berinteraksi gitu. Tidak berinteraksi. Di Jepang itu kan sudah hitungannya parah ya. Parah banget. Apa sih nama istilahnya, ada orang yang Hikemori itu ya, yang ngurung di kamar. Cuman baca manga, cuman apa? Makan minum situ. Beban. Ya, kayak gitu kan. Ya. Nah, itu kan tends to commit suicide ya, bunuh diri. Punya hutan bunuh diri kan mereka. Yes. Dengan digantikannya peran manusia atau kasir itu makin parah, karena kan sebenarnya ada interaksi di situ ya, jual beli itu ada interaksi sosial. Jadi dengan adanya AI harusnya sih kita akan menjadi lebih manusia. Bagaimana kita berinteraksi sosial tadi ya salah satunya. Terus bagaimana hal yang kita lupa selama ini, mengurus alam, merawat bumi kita, itu kan hilang selama ini ya. Kita cuman bisa ngancurin. Tapi bisa aja ya Pak, kalau misalkan
saking banyaknya AI gitu ya Pak. Ya. Terus malah kitanya keenakan gitu Pak, jadi malas-malasan di kamar gitu Pak. Jadi Iya. suruh Bang beliin ini, datang AI gitu, robot Iya, gitu, beli betul, ini, betul, datang lagi. Nah betul. malah bisa-bisa interaksinya malah lebih kurang Pak. Betul, betul. Ya, Iya saya kan? baru ingat di di yang dipelajari kemarin juga, salah satu imbas negatif yang mungkin akan terbayang ya, manusia nanti akan lebih gemuk dari Iya, kayak di film apa ya Mas film itu? Wall-E, pernah Oh nonton? Ya, iya, iya. orang Yang nanti di atas, enak jalan banget itu. aja enggak. Nah, Iya ya Mas. itu yang hal-hal itu yang kadang kita lupa dalam menerapkan teknologi. Kita kan di bidang engineer ya, Hmm. kita kadang suka luput imbas sosial atau imbas terhadap manusia dari hal-hal yang kita buat. Kita kan fokusnya ke teknis alat. Nah, itu yang memang makanya dalam mengerjakan proyek AI atau proyek apapun sebenarnya harus banyak expert yang dilibatkan, termasuk expert yang di luar si bidang itunya. teknologi itunya, kayak psikologi, sosial, atau kalau misalnya ini AI-nya dipakai di medis, dokter atau ahli virus, virologi, yang gitu-gitu semua harus lengkap. Ya berarti iya sih di kedokteran juga udah mulai banyak ya Pak Hmm. AI gitu. Kayak pernah ngeliat juga jadi robot tuh Hmm. ngejahit sendiri, terus kayak Iya, operasi sendiri, ngebedah sendiri gitu. ya malah bisa dari jauh kan sekarang, Iya bisa jadi. bisa dikendalikan dari jauh. Sudah ada yang berhasil kayaknya. Jadi Nah, iya. dokternya dari jauh, dia kayak megang alat, itu robot yang ini kan ya, mewakili Yang menjadi ya, operasinya si jadi robot ya. telemedicine gitu ya. Berarti Jadi teknologi itu harus memang mempertimbangkan manusia, terus harus secara desain itu bisa dipakai universal. Jadi jangan dengan adanya AI dia untuk satu kelompok tertentu dan tidak ramah terhadap kelompok lain. Itu nggak cuma AI sih. Ya, ada fakta unik yang waktu COVID kemarin, salah satu contoh terbaik bagaimana satu teknologi itu didesain dengan tidak memikirkan, saya lupa istilahnya. Jadi satu teknologi itu harus didesain ramah terhadap semua kalangan manusia, semua ras. Waktu COVID kemarin kan banyak banget si mesin pengencrut apa itu? ngejelut Yang apaan Pak? yang hand sanitizer itu. Oh iya. Thread. Yang otomatis gitu langsung keluar Otomatis itu. sendiri. Atau biasanya di kamar mandi buat sabun. Ya. Itu kan banyak ya. Hmm. Oh, di mana-mana. Nah, itu uniknya beberapa mesin itu atau banyak mesin itu nggak bisa mendeteksi orang yang kulit hitam. Oh iya. Itu Mm-mm. rasis atau gimana Pak itu? Ya kan nggak sengaja ya pasti. Itu karena memang sensornya dia mendeteksinya mungkin yang kalau ada Iya. cerah atau saya nggak tahu ya sensornya apa. Yang pasti Sedih banget ya. iya, yang pasti berarti dia tidak memikirkan hal itu ya, nggak kepikiran pasti ya, bukan sengaja ya. Hmm. Jadi cari aja nanti di YouTube ya, banyak banget itu nggak keluar. Oh, Nanti mungkin si sensornya kan harusnya terang malah ya yang betul. datangnya gelap Ya. jadi nggak kedetek gitu ya Ya, Pak. terus kita nggak bisa nyalain sensornya Iya. juga nggak tahu apa-apa. Nah, berarti manusia yang mendesainnya itu yang salah. Nah, jangan sampai si AI ini juga, itu kan dari contoh kecilnya aja, tidak ramah terhadap semua manusia, harus universal gitu istilah. Berarti sudah mulai mendunia ya. Iya, mau nggak mau. Oh iya, terus ini masih ngomongin yang ketakutan orang terhadap AI ya. Iya. Sebenarnya ini juga suatu hal yang lumrah setiap ada teknologi baru muncul kan ya. Seperti dulu waktu industrialisasi semua mesin. Dulu petani masih pakai cangkul, masih pakai arit, ada traktor, mereka juga kan takut, wah ini ntar lagi semua dibikin mesin. Terus yang dulu mesin apa untuk mencetak bata atau mencetak apa, dulu yang masih manual, sekarang ada otomatisnya ya. Jadi dulu semua orang ketakutan, tapi kan nyatanya kita sekarang tetap bisa hidup ya. Malah beradaptasi memang harus. Dan pekerjaan-pekerjaan apa dibilangnya, tanda petiknya kasar ya, pekerjaan itu bisa digantikan dengan mesin, dan kita bisa ada kerjaan baru. Tadi operator di pabrik kan, operator bukan yang mencetak yang apa, dia memantau si mesin itu. Kayak misalnya kalau lihat pabrik otomotif, karena dulu saya di pabrik otomotif kan, untuk membuat baut misalnya tinggal mesin aja yang mencetak.
Cetak kita operator cuman mengontrol parameternya aja. Kayak gitu. Ya dengan adanya AI ini jadi nanti manusia juga harusnya terbantu. Nanti desainer ya jangan ketakutan diambil alih pekerjaannya. Dia harus update dengan teknologi yang ada. Nanti dia sebagai namanya supervisor ya tadi, kan tetap si mesin itu tidak punya sense seni ya. Kita yang mengatur. Misalnya DALL-E yang bisa gambar itu ya. Kita ngetik terus nanti nah kan kita yang ngatur ya. Iya. Mesin yang ngerjain. Tapi kan sense seni apa yang ingin digambarnya kita yang harus mengatur. Wah, itu teh yang ini kan yang kita ketik langsung muncul gambarnya gitu. Iya ya. DALL-E apa DAL. Bapak pernah nyoba gak, Pak? Belum. Tapi kayaknya menarik kayak gitu. Berarti kok kayak gitu bisa aja nyingkirin ini dong, Pak, yang seniman-seniman asli gitu. Nah, ya itu kan tadi ya. Ya bilang ya berarti pekerjaan itu memang akan bisa terganti ya dengan belum ada itu aja, dengan adanya Canva aja dulu orang sudah ngedumel ya, suka desainer grafis termasuk saya ya, saya kan suka desain juga ya. Tapi ya kalau memang hasilnya bisa bagus ya harus diakui, berarti kan mempermudah ya ini manusia ya, hidup manusia. Nanti dengan AI ya mempermudah, ya sudah kita jadi si supervisornya tadi. Ya kita mau nggak mau ya harus berkembang dengan zaman ya, nggak bisa nyaman. Oh saya desainer nggak mau pakai itu, mau sendiri ya silahkan aja. Tapi ya nyatanya nanti saingannya semakin banyak kalau tidak berkembang. Ya kayak kasus ojek pangkalan. Iya, ojek pangkalan. Yang marah-marah gara-gara ada Gojek, ada ojek online. Online. Mereka yang tidak mau upgrade, tidak mau berkembang ya gitu aja ngedumel. Terus ya yang lain berkembang gitu kan. Ya pada akhirnya mah ya akhirnya hampir jadi ojek online semua akhirnya. Ngelihat yang di pangkalan juga nungguin juga sih. Iya gitu jadi. Akhirnya gitu sih. Oke kawan-kawan Telkom, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Fadlan ya, soal AI-nya itu bagaimana, penjelasannya AI itu seperti apa, cara kerjanya AI seperti apa, lalu pemanfaatan AI yang sudah digunakan di kehidupan sehari-hari juga sudah ada ya. Mulai dari AC yang bisa mendeteksi, terus Tesla. Nah, ada juga kekurangan gini di AI itu. Kayak kelemahan takutnya diambil sama orang lain yang jahat, terus pemanfaatannya yang tidak tepat. Mungkin ada pesan-pesan nih dari Pak Fadlan untuk kawan-kawan Telkom yang ada di rumah. Silakan Pak Fadlan untuk menjelaskan. Ya. Setelah tadi mendengarkan ya, itu baru kulitnya saja tentang AI ya. Masih banyak sekali yang belum dibahas, teman-teman bisa cari sendiri tentang AI. Kita belum ngomongin tentang machine learning, kita belum ngomongin tentang computer vision, terus ya kita baru berbicara kulit-kulitnya aja ya. Nah, semoga tadi menjadi sesuatu yang menarik ya untuk teman-teman, apalagi yang mungkin masih lagi nyari-nyari topik TA nanti pengen apa misalnya, pengen AI ya misalnya. Kalau dengan saya nanti bisa di bidang computer vision. Computer vision itu nanti mainannya kamera, bagaimana si kamera itu bisa melihat suatu benda tapi dia bisa mengenalinya seperti manusia. Makanya kalau di computer vision itu kan biasanya face detection, kan kayak manusia bisa lihat muka, bisa tahu itu muka, bisa tahu ini apa, itu apa, bisa tahu ini mobil. Seperti itu salah satu contoh di computer vision. Kalau kayak sekarang yang saya sedang kerjain itu computer vision atau AI untuk mendeteksi sport analitik. Suka main badminton? Suka. Nah, suka main badminton kan itu di kepelatihan kita bisa pakai AI untuk melihat gaya permainan seseorang nanti. Misalnya dia kecenderungan smash-nya tuh ke arah mana, atau dia dalam satu pertandingan lebih sering smash berapa kali, atau kita bisa lihat fitness-nya atau level, misalnya dia cuma bisa main maksimal 30 menit, setelah itu akurasinya turun. Nah itu bisa datanya diambil lewat AI dari hanya video rekaman. Nah saya lagi fokus di situ untuk riset nanti S3. Nah jadi jangan takut dengan AI, karena kalau kita takut nggak jadi apa-apa ya, nggak cuman bisa parno aja, tapi
tidak menghasilkan apa-apa, ya kolaborasi dengan AI yang sekarang, belajar karena sudah terlihat ya pasti semua lini nanti, ya udah kerasa semua lini sekarang diisi dengan AI. Jadi ya bersahabatlah dengan mesin dari sekarang. Mungkin oke, terima kasih Pak Fadlan Iya. sudah bisa datang ke browser.com kali ini. Untuk kawan-kawan Telkom, seperti yang Bapak katakan ya, jangan sampai takut oleh AI gitu. Karena kalau kita takut juga kita nggak akan ikut berkembang dengan AI itu sendiri. Nah, mungkin sekian dari episode browser.com kali ini. Lalu jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.